hidup tuh nggak seindah di Korea kan ya. Kita kalau nonton drakor tuh kayak yang indah banget kisah hidupnya. Nah, kalau ketemu tiap kayaknya lebih ke bucin ya. Gitu ya, kayak lo nggak ada kerjaan banget lo ketemu tiap hari gitu. Didatengin sama si fuckboy nih cewek nih, langsung kayak udah nempel ya. Nah itu kenapa tuh? Nah, buat Dinda nih, lebih suka kalau ketika cowok nih pasnya nembak Dinda nih, gitu loh. Misalnya kayak, gue pengen jadi pacar lu dong, gitu. Nah itu mendingan lu sukanya yang kayak gimana sih pas ditembak gitu? Karena kan cewek kan kadang-kadang suka yang kayak, gue pengen ditembak tuh di tempatnya di sini, gue pengen ditembak tuh kayak gini gitu. Apalagi yang cewek-cewek drakor ya, jujur. Itu pernah temen gue kayak, cewek pengen bener-bener ngikutin ditembak kayak drakor. Serius nih. Kayak Gila di sih. Gue nggak sampai kayak gitu banget sih. Cuma kayak gini. di kafe gitu. Nah, kalau Dinda gimana nih? Gue lebih suka ditembak langsung. Jadi ini pengalaman gue nih baru-baru ini ya. Ada orang mau nembak di chat. Gue bilang nggak mau. Gue mau lo nembak gue langsung. Gue nggak mau kalau nembak gue. Gue gituin. Berarti nggak suka ditembak lewat chat ya? Nah itu menurut Dinda kalau cowok yang nembak lewat chat WhatsApp ataupun lain, nah itu gimana sih? Kurang gentle. Kurang gentle. Catatan tuh, kurang gentle. Catatan tuh. Mendingan nembak langsung ya? Jelas gitu kan. Gue bisa ngeliat muka dia bisa ngeliat muka gue gitu. Kayak lebih greget aja. Kalau misalnya lewat chat mah lo sambil merem juga bisa lo nembak ya nggak? Udah sering, udah kayak anak SD nembak. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Anak SD aja kadang ngomongnya langsung kan lagi di kelas. Iya benar. Dina, kamu mau nggak jadi pacar aku? Masa kalah anak SD? Jadi pernah jangan waktu chat kayak gitu. WhatsApp. Terus? Gue pernah. Terus gimana? Gue pacaran pertama kali. Nyokapku denger nggak nih? Enggak aja enggak? Ya, Maaf ya tante. Gue pertama enggak. Gue pertama kali pacaran SD kelas 3, bayangin. Ditembak secara langsung. Kelas 3? Pacaran? Iya. Gue kelas lagi 3 main dengan pulpen. Lagi main Romeo Juliet gitu. Gue jadi putrinya, dia jadi pangerannya, tiba-tiba kayak, kamu mau jadi pacar aku? Oh iya mau. Tapi abis itu kayak besoknya, gue kira kan cuma mainan doang ya, namanya anak kecil, tapi besoknya kayak, kan kita udah pacaran gitu. Oh, jadi kemarin nembaknya langsung ya. Gue kira tuh pas lagi Romeo nembak Juliet gitu. Ternyata enggak. Ternyata beneran. Dia nganggapnya beneran. Dan itu kebawa tuh. Tapi cuma 3 hari doang. Oke, 3 hari. Gara-gara dia gak mau beliin gue just juice. Terus gue ngambek. Asli. Itu masih berhubungan tuh sampai sekarang tuh? Sama yang main sih. Romeo Juliet itu udah enggak ya? Udah enggak ada kontaknya. Gila ya. Berarti kalau nembak mendingan langsung ya? Mau ngatain cinta berarti langsung ya? Apalagi kalau misalkan kayak seenggaknya lo kasih dia bunga kek, coklat kek, itu kayak lebih siapa sih yang mau nolak gitu. Mungkin cuma 50%-nya lah yang nolak lah ya. Tapi kalau gue orangnya gampang tersentuh sih. Karena gue orangnya tuh suka banget dikasih surprise. Oh, berarti cewek itu suka dikasih surprise? Suka banget dikasih surprise? Kebanyakan kayak gitu. Oh, berarti salah gue selama ini. Gue selalu cuek soalnya. Berarti gue harus kasih surprise ya? Gue kalau mau... Hanya lo sih, sama kan jomblo. Iya. Nah, makanya kan gue nanya lu. Cara PDKT itu yang benar gimana sih? Ya enggak? Benar kan? Saya menjawab. Iya kan? Jadi gue ada sudut pandang yang berbeda gitu loh. Makanya kenapa kita buat podcast dalam ruang ini. Ya. Gitu. Betul. Jadi buat kalian yang nggak tahu gimana cara PDKT, mohon ditonton. Silakan ditonton, terutama buat cowok-cowok yang udah lama jomblo. Lumayan dapat sudut pandang berbeda kan? Gitu. Nah, gue pengen tahu paling lama pacaran berapa lama? Buat Dinda nih. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun tuh, itu udah lama tuh. Itu udah lama banget ya, udah bisa nyicil mobil ya. Nah, paling berkesan kemana? Maksudnya sama mantan yang mana? Paling berkesan yang kemana nih? Kalau waktu pacaran, apakah waktu pacaran ke kafe itu paling berkesan atau misalkan traveling bareng?
Ataupun Traveling apapun. bareng. Traveling bareng. paling bareng. Paling jauh kemana tuh waktu itu traveling? Sama cowok. Ya, sama pacarnya. Ini mantan gue ke Bali. Ke Bali itu paling jauh ya? Ya, Bali. Ya, Bali sih. Bali. Nah, buat kalau misalkan pacaran ini kan kadang-kadang ini siklus ya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan kan ada orang yang bilang pas PDKT itu lagi senang-senangnya. PDKT lagi senang-senangnya. Pas pacaran itu udah mulai nih kayak Kelihatan. udah kelihatan nih. Sebulan 2 bulan itu masih kayak romantis. Hidup milik berdua gitu kan. Nah, sempet nggak sih ngerasain bosan-bosan kayak gitu pas pacaran? Atau jenuh lah ya? Gue tipikal orang yang bosan kan tadi gue bilang. Tapi gini, kalau gue PDKT, gue bakal jadi orang yang kayak ya udah seadanya aja. Dan kalau misalkan lo tiba-tiba ninggalin gue kayak ya udah biasa aja. Tapi beda kalau udah jadi pacar gitu. Mungkin kalau gue PDKT gue bosen, ya udah gue mundur atau gue mending gue tinggalin gitu. Tapi kalau gue udah jadi pacar, gue bakal jadi orang yang bucin abis. Jadi sekalipun gue bosen, gue gak akan ninggalin orang. Tuh kan, makanya dibuka lagi kan. Itu mantan gue ya, semuanya jahat emang lo sama gue. Oh, parah lu. Udah baik begini ditinggalin lu. Makan mau di mana aja. Ya kan? Biasa ya kan, mau diajak kemana aja. Apa adanya, masih ditinggalin juga. Kacau sih, kacau. Gue sampai download aplikasi masak biar gue bisa masakin dia gitu kan. Oh, sampai kayak gitu? Sempet kayak gitu? Iya, cuma gue selalu kalau sama mantan gue hampir nggak pernah putus gara-gara diselingkuhin sih. Hampir nggak pernah. Dan kayaknya nggak pernah deh. Selalu karena keadaan. Itu lebih sakit. Selalu karena keadaan. Ini berat sih. Kalau udah ngomong keadaan agak berat sih. Tapi paling suka pas waktu pacaran nih. Dinda kemana sih ngedate-nya? Apa? Paling suka kemana nih? Paling suka kemana nih kalau ngedate nih? Apakah misalkan ngedate gue harus kayak quality time berdua aja ke cafe atau kemana, ataupun ke jalan-jalan traveling atau ke cafe, atau paling suka pas pacaran gitu? Apakah nonton bioskop, kan kadang-kadang suka yang kayak gitu kan, atau movie maraton? Tempat hiburan sih. Tempat hiburan. Ancol, terus SeaWorld, terus habis itu mungkin lihat hewan, nah itu. Oh, itu berarti lebih suka yang kayak tempat-tempat rekreasi lah ya? Betul, itu gue suka banget. Nah, ngomong-ngomong masalah tempat rekreasi, pernah nggak sih lu pacaran di kebun binatang? Kayak di taman mini atau taman safari atau apa gitu kan? Gimana? Pernah nggak sih lu datang lu pernah nggak sih pacaran tapi ke taman safari gitu? Kayaknya unik ya. Pernah ya? Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Sama mantan, maksudnya pacaran di taman safari. Maksudnya gimana sih tadi pertanyaannya? Jalan-jalan ke taman safari gitu kan, kayak cuman berdua ngeliatin binatang gitu kan. Ngeliatin hewan-hewan. Kalau taman safari, nah itu udah keburu putus duluan. Oh, nggak bisa ya? Nah. Oh, ini panjang nih, ini gimana nih, gimana? Nggak, jadi kan gue waktu awal PDKT sama mantan gue ini, tuh dia nanya kan, mau kemana? Terus gue bilang kayak gue tuh BM banget naik, biang lala tuh yang di atas, di Ancol. Biang lala, bukan biang lala ya? Apa, kereta gantung. Oke. BM banget, gantung gitu kan. Bener-bener, gue baru PDKT 1 hari, besoknya gue diajakin ke sana dan apapun yang gue mau, let's try it dalam 1 hari. Oke. Biasanya gue ke Ancol, ya udah ke Dufan aja gitu kan. Ini enggak. Gue ke Ancol nih, gue ke SeaWorld, gue ke ke yang satunya SeaWorld bukan Dufan tuh, apa ya? Adalah pokoknya tempat kayak Dufan. Rumah miring. Bukan ya? Deketnya SeaWorld. Yang kita bisa ngeliat hewan-hewan atraksi, pokoknya deh. Terus ada tempat. Nah, terus habis itu ke kereta gantung juga. Itu
pengalaman gue langsung kayak anjir, gue tuh pengen banget ngedit ke kereta gantung dan ternyata dia udah yang kayak wujudin semuanya dalam 1 hari. Itu yang bikin gue langsung kayak itunya ya. Nah, langsung terus lentur habis ya? itu terus habis itu gue tuh udah kayak yang gini kan, aku tuh nggak mau kok ke tempat yang aneh-aneh yang mahal-mahal diajakin belanja, nggak usah, yang penting ajakin aku aja ngelihat hewan di taman safari, di dalam mobil ngasih makan hewan, itu doang yang aku pengen gitu loh. Waktu itu gue ngomong gitu. Terus kita udah keburu putus karena keadaan. Dia sempet ngomong, nanti ya aku janji sama kamu, kalau kamu mau ke taman safari ngeliat hewan, nanti aku temenin kapan-kapan kita kesana. Waktu udah putus. Karena dia udah janji dari awal, tapi sampai sekarang tidak terlaksana. Nah, kemana tuh dia? Ayo, kemana nih Dini? Kira-kira bakalan nepatin janjinya nggak nih? Gua rasa sih harus ya. Sebenarnya harus nepatin janji. Jangan lupa ngajak ke kebun binatang. Bareng-bareng aja kan gitu. Nah, pas pacaran nih, kan ada tuh kayak misalkan lu pas pacaran SMP atau SMA gitu kan, sempet yang kayak kalau Enif 1 bulan atau 2 bulan itu pasti diucapin selamat Enif gitu kan. Ya kan, ada kan yang kayak gitu kan. Itu penting nggak sih? Menurut lu pribadi gitu? Gue sih kayaknya selalu ngucapin. Apa? Kenapa? Gue kayak selalu ngucapin deh. Oh, lu selalu ngucapin tuh per bulan gitu kan, karena kan ada kan happy anniversary 1 bulan gitu. Iya, tapi kalau dulu ya SMP, SMA mungkin kayak cuma panjang tuh, happy ini 1 bulan, 2 bulan gitu, semoga kita bla bla bla. Kalau sekarang tuh kayak cuma gini dong, misalkan ya 17, udah tanggal 17 nih, semoga ketemu tanggal 17 selanjutnya ya, gitu doang sih. Oh, gitu tapi doang. benar akhirnya ketemu tanggal 17 selanjutnya, tapi tidak sebagai pasangan. Aduh nyesek. Ini kayaknya banyak nih. Kalau gue bongkar banyak nih. Jangan deh, sampai bisa sampai 5 kayak kehidupan gue doang. Enggak. Tapi pernah nggak sih dikasih kado yang bener-bener kayak, wah gila nih kado berkesan banget. Pernah nggak sih pas pacaran lu dikasih kado yang bener-bener kayak, wah ini kado nggak bisa gue lupain nih? Pernah. Sampai sekarang masih gue simpan di lemari rumah ini. Masih ya? Berarti lu bawa nih sampai ke Banyuwangi. Gokil. Karena waktu itu mantan gue di Banyuwangi, tapi gue ditinggal nikah sama dia. Gue Sweet Seventeen itu ngerayainnya sama dia banget kan. Gue kan waktu itu Sweet Seventeen dia juga bantu urus semuanya, maksudnya ngebantuin gue gitu kan, bantu keluarga gue. Tiba-tiba dia datang bawa cincin, dilihat sama guru-guru gue, teman-teman gue semuanya bawa cincin sama, terus dia tuh pokoknya setiap bulan selalu ngasih gue hadiah. Salah satunya itu hadiah Enif ini, buku. Jadi dia bukunya bikin sendiri. Lo tau gak sih kalau zaman dulu yang kayak foto ditempel-tempelin di buku, cuma dia tuh kayak bisa ditarik gini, tiba-tiba jadi fotonya nempel. Oh, kayak pop up terus, gitu ya? Bener, yang dibuka, terus ada gambar muka, kayak gitu. Itu dia bikin sendiri semuanya. Gue simpan sampai rusak. Itu zaman gue SMA, pokoknya gue umur 16-17 tahun. Itu tahun berapa tuh? 2017, 2016 ya? Wah, gila. Gue udah tua banget tuh. Berarti sekarang. Masih unyu kok. Masih unyu. Makasih loh. Ini suatu appreciate. Kalau mantan gue yang kemarin kayak gini doang sih. Misalkan kayak tiba-tiba nih baru pacaran belum ada sebulan. Kau mau Air Jordan gak? Gitu. Gue gak mau. Gue tuh bukan tipe orang yang kayak gitu. Gue tiba-tiba ditawarin sepatu Air Jordan, terus tiba-tiba gue dikasih AirPods, terus gue balikin AirPods-nya. Paling, ya dia ngasih coklat gede tiba-tiba. Padahal gue gak minta dia di Indomaret nih beli minum. Minum doang, tapi tiba-tiba balik-balik bawa coklat yang segede gini nih. Kalau toxic sendiri tuh dia lebih kayak gimana ya? Racun kan ya? Racun tuh harusnya diapain? Dibuang kan ya? Gue sih kalau gue pribadi ya, gue tuh gak suka sama cowok yang terlalu ngatur hidup gue. Lu ngajakin gue berantem lu tiap hari. Tapi orang ya kalau udah sayang mah pasti gue kayak ya udahlah ya, mungkin dia bisa berubah. Cuma lama-lama kan gue akhirnya mikir buat apa?